Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Shalom anak-anak muda. Shalom. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi kita katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Namanya ada keselamatan. Haleluya. Di dalam namanya
Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran kami Bapa. Kami akan selalu memuji Engkau. Kami akan selalu memuliakan nama-Mu sebab Engkaulah di atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari setiap kita naikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan segala pujian kami. Kami naikkan setiap penyembahan kami Bapa. Semuanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Oh, oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku kami angkat tangan. Segala pujian syukur. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam. Oh kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu.
kami naikkan hanya bagimu, hanya bagimu Yesus. Kami naikkan setiap pujian kami Tuhan. Kami angkat tangan kami untuk kami menyembah Engkau Yesus. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Bapa yang baik. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Yesus. Sebab Kau yang layak tuh kami sembah, Kau yang layak tuh kami tinggikan Yesus. Sebab Kau Bapa kami, Kau Raja kami, Kau Tuhan, Kau Bapa yang baik Yesus. Sebab kami mau angkat tangan kami untuk kami sembah Engkau Yesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk kami menyembah Engkau. Kami mau naikkan setiap pujian kami. Kami naikkan setiap penyembahan kami. Sebab Kau Allah yang baik Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Kau baik Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu.
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembah. Kami memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Haleluya, kami puji Kau, Yesus Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya.
sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Saya sungguh bersemangat sekali hari ini bisa ada bersama dengan saudara dalam ibadah Next Gen. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mengetahui seluruh isi hati kami, dan Tuhan yang sangat merindukan untuk kami bertumbuh, berbuah, buah kami tetap. Dan suatu saat nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, kami bersama-sama dengan Tuhan, kami bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu, dan kami melakukan banyak hal selama kami hidup di dalam dunia ini. Ajarkan kami ketetapan-ketetapan Tuhan, didik kami, nasihati kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Terima kasih, urapi pikiran dan hati kami, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, dan kami diurapi Tuhan, dimampukan Tuhan, untuk terus menjaga hidup kami tetap dalam koridornya Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu hanya alat, tidak lebih. Urapi hamba-Mu, supaya seolah-olah Tuhan sendiri yang berkata-kata atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang berdaulat penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sekali lagi, shalom saudara semua. Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam kondisi yang baik, sekalipun dunia tidak semakin baik. Kondisi COVID-19 terakhir pun juga tidak menunjukkan arah yang lebih baik. Tetapi kita percaya kita punya Tuhan di atas segala-galanya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dan saya, akan terus melindungi saudara dan saya. Tetap jalankan protokol kesehatan yang ada dari pemerintah, dan tetap jaga kebersihan. Nah, mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema yang hari ini akan saya sampaikan adalah Seeking God Favor, atau mencari perkenanan Tuhan. Berbicara tentang mencari, tentu harus ada upaya, effort dalam hidup kita. Bukan hanya mencari, duduk, diam, kemudian kita berharap kita menemukan, tidak. Tetapi yang disebut dengan mencari adalah kita benar-benar berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mencari perkenanannya Tuhan. Nah, kita mungkin tidak punya keahlian apa-apa, kita nggak mungkin tidak punya kedudukan, kita tidak punya uang yang cukup banyak untuk menjadi orang sukses dalam tanda kutip seperti orang dunia. Tetapi jika Tuhan beserta dengan kita, maka apa saja yang kita buat, dibuat Tuhan berhasil. Perjalananmu akan beruntung, engkau akan terus diberkati Tuhan. Katakan amin. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak memiliki apa-apa saat tuannya Potifar, seorang Mesir, membelinya dari pasar. Nah, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan baik-baik di sini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa? Sehingga ia menjadi orang yang berhasil. Pada saat Yusuf dibeli dari pasar budak, dia tidak punya apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang menyertai, maka apa yang dibuat oleh Yusuf, dibuat Tuhan berhasil. Ini sesuatu yang perlu digarisbawahi, penyertaan Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Orang yang disertai Tuhan, pasti beruntung. Nah, Kejadian 39 ayat 2-4 dikatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, kita lihat saudara, bahwa ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, maka dibuat Tuhan berhasil segala pekerjaannya. Penting buat kita semua sebagai orang Kristen, kadang kita berpikir bahwa saya sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, kenapa saya nggak berhasil? Berhasil atau tidak, kita harus lihat. Berhasil di sini atau beruntung di sini
tidak hanya skala sempit berbicara tentang materi atau uang atau kedudukan, kekayaan. Itu hanya sebagian kecil dari yang disebut dengan kesuksesan atau keberhasilan. Nah, kita akan lihat ending dari perjalanan hidup kita pasti akan dibuat Tuhan beruntung dan berhasil. Itu yang harus kita pegang. Selama proses ini, jangan banyak mengeluh. Selama kita menjalani prosesnya belum selesai, atau sekolah kita belum selesai, jangan berhenti, jangan putus asa, terus berharap sama Tuhan. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 41, ayat 40-44, Yusuf menjadi orang yang paling berkuasa di Mesir sesudah Firaun, dan yang menetapkan menjadi penguasa atas seluruh negeri Mesir. Artinya Yusuf diberikan kuasa, otoritas, kekayaan karena Tuhan menyertai. Nah, mari kita lihat. Lalu bagaimana? Pertanyaan yang cukup sering didengar. Lalu bagaimana caranya mengejar perkenanan Tuhan? Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kenali Allahmu. Sekali lagi, yang pertama, bagaimana caranya mengejar perkenanan Tuhan? Yaitu kenali Allahmu. Banyak orang Kristen bahkan yang sudah melayani, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Allah mereka. Kekristenan hanya sekedar agama, dan pelayanan hanya sekedar ritual agamawi. Nah, orang yang cara hidupnya seperti ini berpikir bahwa hidup akan diberkati, perjalanannya akan beruntung, mati masuk surga. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah? Mari kita lihat di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ternyata hidup tanpa mengenal Allah akan mengalami penolakan dan dilupakan oleh Allah. Tragis, saudara. Hidup tanpa mengenal Allah akan mengalami penolakan dan dilupakan oleh Allah. Bahkan keturunan kita, anak cucu kita akan dilupakan oleh Allah jika kita hidup tanpa mengenal Allah. Maka jika kita hidup mengenal Allah, perjalanan kita akan beruntung. Nah, sekarang pilihan ada pada saudara. Apakah saudara dan saya memilih untuk mengenal Allah dengan benar, atau memilih untuk cuek, nggak mau kenal sama Tuhan? Nah, pilihan ada di kita. Kita mau yang mana? Perjalanan kita mau beruntung atau mau dilupakan oleh Allah? Ini pilihan kita masing-masing pada hari ini. Yosua 1 ayat 8 berkata dengan jelas, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan baik-baik, saudara, bahwa hidup kita bukan ditentukan dari status yang kita punya hari ini, tetapi hidup saudara dan saya ditentukan dari hidup bagaimana kita mengenal Allah. Dengan kita mengenal Allah, kita akan disertai oleh Allah. Dengan kita disertai oleh Allah, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga kekudusan. Salah satu pekerjaan iblis yang iblis mau lakukan dalam kehidupan manusia adalah memisahkan manusia daripada Allah. Dengan cara apa? Dengan membuat manusia menjadi berdosa. Bagaimana manusia bisa berdosa? Kita bisa lihat di Galatia 5 ayat 19-21. Di situ ada semua perbuatan daging di situ. Perbuatan daging telah nyata. Saudara bisa baca sendiri Galatia 5. Tetapi bagaimana sekarang saudara dan saya meresponinya? Roh Kudus yang akan menolong kita jika saudara dan saya memutuskan untuk menjaga kekudusan. Percayalah, kita diberikan Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah sebagai penolong.
Nah, ketika saudara dan saya memutuskan untuk hidup kudus, hidup dalam kekudusan, menjaga kekudusan, maka Roh Kudus yang akan membantu saudara dan saya. Kita sendiri nggak mampu. Saya juga nggak mampu, saudara, untuk menjaga hidup saya tetap kudus. Tetapi karena di dalam hidup saya ada Roh Kudus, maka Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya yang akan menolong saya, memampukan saya, memberikan kekuatan kepada saya. Supaya apa? Supaya saya bisa tetap hidup dalam kekudusannya Tuhan. Nah, 1 Petrus 1 ayat 16, ini perintah. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini sebuah perintah yang tidak bisa ditawar. Ini perintah yang Allah sendiri katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka hal yang kedua supaya kita mendapat perkenanan Tuhan adalah hidup kudus. Menjaga kekudusan kita. Yusuf bisa menjadi contoh orang biasa yang berhasil dalam menjaga kekudusan, dan ganjaran yang dia dapatkan adalah promosi dari Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 39 ayat 7-10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. 9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi menjaga kekudusan itu tugas kita semua. Jika saudara dan saya pakai kekuatan kita tidak akan bisa mampu. Karena daging ini penuh dengan kelemahan. Tetapi jika kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, memberikan kekuatan kita, saya yakin Yusuf berhasil. Dia berhasil menjaga kekudusan hidupnya sehingga dia dikenal oleh Allah. Kalau Yusuf bisa, Yusuf seorang manusia biasa. Saya pun bisa, saudara pun bisa. Amin. Dan yang ketiga dan terakhir, miliki kasih Kristus. Di zaman yang cepat berkembang, justru semakin sulit menemukan orang yang luas hatinya. Orang yang luas hatinya bisa berlapang dada, bisa menerima banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tetapi justru yang kita temukan adalah orang yang mementingkan dirinya sendiri, orang yang tidak mempedulikan sesamanya, orang yang lebih gampang sakit hati dan membenci sesamanya. Ini hal yang lebih sering kita temui dibandingkan orang yang lapang hatinya, dibandingkan orang yang bisa menerima, bersyukur, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, gaya hidup yang demikian ini bukanlah gaya hidup kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih seperti apa? Kasih vertikal dan kasih yang horizontal. Kasih kepada Allahmu dan kasih kepada sesamamu. Tidak mungkin manusia berkata, aku mengasihi Tuhan. Tetapi ketika melihat sesamanya sedih, ketika melihat sesamanya berkekurangan, ketika melihat sesamanya tidak mampu dalam beberapa hal, kita merasa di hati kita, itu bukan urusanku. Aku membantu dia toh tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini hal yang mungkin tidak bisa terdeteksi oleh manusia lain. Karena kita bukan Tuhan, kita nggak bisa lihat di dalam hati kita. Tetapi ketika itu saudara dan saya, mari kita sama-sama bertobat. Bahwa orang yang bilang mengasihi Tuhan, pasti akan mengasihi sesamanya. Orang yang mencintai Tuhan Allahnya, pasti juga akan tergerak hatinya ketika melihat sesamanya berkesusahan. Nah, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sudah jelas. Allah adalah kasih. Jadi barang siapa tidak mengasihi,
ia tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah bisa disertai Tuhan? Bagaimana orang yang tidak disertai Tuhan bisa berhasil dan beruntung dalam kehidupannya? Berhasil dan beruntung dalam hal ini bukan dari mata manusia memandang, tetapi dari mata Allah memandang, dari sudut pandangnya Allah. Maka dari itu, ayo sama-sama kita miliki hati yang sungguh-sungguh, miliki hati yang lapang dada, miliki hati yang benar-benar berpaut sama Tuhan. Mari tetap semangat, jangan putus asa. Hari-hari ini kalau saudara mengalami banyak sekali kesulitan, tantangan, dan hambatan, percayalah bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan menyerah dan jangan putus asa. Pertama, kenali Allahmu. Yang kedua, jagalah kekudusan. Yang ketiga, miliki kasih Kristus. Nah, dengan 3 hal ini, maka lakukan sebaik yang saudara bisa. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan dengan semaksimal mungkin. Bahkan lakukan beyond your limit. Misalkan bos saudara, pemimpin saudara minta segini, lakukan lebih dari segini. Kerjakan yang lebih daripada apa yang diminta. Maka saya yakin perjalananmu akan beruntung. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, jika engkau disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dan mendapat perkenanan Tuhan, maka engkau akan beruntung dan diberkati oleh Tuhan. Nah, 1 Tawarik 22 sebagai ayat penutup. 1 Tawarik 22 ayat 12 sampai yang ke-13. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Hal ini pun juga berlaku bagi saya dan saudara semua. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang singkat ini bisa membuat kita makin mengerti bahwa perkenanan Tuhan yang membuat berkat itu mengajar saudara dan saya. Maka kejarlah perkenanan itu. Supaya apa? Supaya perjalananmu beruntung dan engkau diberkati. Apa yang dikerjakan oleh hidupmu, dirimu, oleh kedua tanganmu, dibuat Tuhan senantiasa berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami punya Allah yang luar biasa. Terus Tuhan berkat-Mu mengalir buat setiap kami. Terus ajarkan kami ketetapan-ketetapan-Mu. Ajarkan kami untuk terus intim dengan Tuhan. Kami mengejar perkenanan Tuhan. Seeking God favor. Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan itu ketika kami benar-benar melekat kepada Tuhan, maka berkat itulah yang akan mengejar hidup kami. Apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terus berkati umat-Mu, anak-anak muda, pakai mereka lebih dahsyat, pakai mereka, jadikan mereka alat di dalam rumah Tuhan. Bukan untuk sesuatu yang tidak berguna, tetapi untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang menggoncangkan kerajaan iblis dan mempermalukan antek-anteknya. Kami percaya Tuhan, terus berkat-Mu mengalir buat anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Dan mari sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita angkat kedua tangan kita. Berkat yang berlimpah-limpah turun atas kita semua. Berkat Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai saudara semua. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.